Faktanya tidak demikian. Dari tahun 1950, jumlah sampah yang ada di bumi itu sudah mencapai 8 miliar ton. Bukan lagi puluhan ya, bukan ratusan, bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi ini sudah mencapai angka miliar ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang buat teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah ya, hari ini lumayan rame banget nih yang datang di rekan kerja coffee. Nah, kalau nggak salah ini ada 100 orang ya teman-teman. Di tribun belakang ada 1000 orang. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah kalau di rekan kerja coffee ini aman ya teman-teman. Jadi nggak akan ada gas air mata. Jadi kalau misalkan kita rame-rame ini masih safe banget dan suasananya sangat-sangat kondusif. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Fanda Puspita. Jadi di sini aku akan jadi pemandu acara di acara kopi. Kita obrolin pemikiran masa kini. Nah, acara kopi ini itu adalah acara yang digunakan atau diadakan oleh rekan kerja kafe ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan kita kepo nih, sebenarnya kenapa sih rekan kerja kopi itu ingin mengadakan yang namanya event bernama kopi ini? Jadi sebenarnya latar belakang pertamanya adalah kita ingin nih membagi yang namanya pengetahuan baru kepada sobat-sobat rekan kerja kopi yang ada di sini. Nah, selain itu kita juga ingin menambah atau mempertajam daya kritis dari teman-teman yang itu mungkin akan sangat berguna ketika teman-teman nanti mungkin dalam bersosial media, kemudian teman-teman dalam bekerja dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, FYI nih teman-teman, sebagai bocoran, di rekan kerja kafe nanti kita akan ada banyak banget event. Jadi nggak hanya sekedar kopi aja nih, tapi akan ada banyak event-event yang selainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran nih apa aja sih eventnya, lah teman-teman bisa pantengin ya di Instagramnya rekan kerja coffee. Ada yang tahu Instagramnya rekan kerja coffee? Apa Instagramnya? Siapa? Apa? Rekan kerja kopi ya, bener ya, 2 juta rupiah buat teman-teman. Silakan diambil di rekening masing-masing ya, itu gitu. Nah, untuk mempersingkat acara kali ini kita akan kedatangan 2 tokoh pembicara yang sangat expert banget nih di bidangnya. Nah, pembicara satu itu adalah expert di bidang lingkungan. Dan juga kakak satu ini itu memiliki yang namanya podcast. Namanya podcast catatan Mbak Andi. Jadi podcast ini kalau misalkan teman-teman bisa dengerin ya di Spotify ya Kak. Nah, jadi podcast ini tuh bahas banyak banget pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Mulai dari komunikasi, mulai dari mengajarkan kita gimana sih supaya kita itu jadi pribadi yang bisa nolak atau jadi pribadi yang nggak enakan sama orang. Ini gimana nih kita cara untuk bisa memperbaikinya. Itu banyak banget pembahasan menarik di podcastnya kakak yang satu ini. Nah, hari ini kakak yang satu ini itu akan membagikan yang namanya ilmunya nih yang ada kaitannya dengan lingkungan. Jadi kita sambut ya dengan Kak Andi Rizka. Yeay. Silakan Kak Andi Rizka, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin rekan kerja coffee semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Jargon dari dulu ya, itu ya. Oke. Nah, tadi udah dikenalin ya sama kakak Fanda, kalau aku Rizka, dan di kesempatan kali ini aku mau share soal lingkungan sih. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada tim dan juga rekan-rekan dari rekan kerja kafe ya, karena sudah bikin event yang namanya kopi. Kita obrolin pemikiran masa kini. Tepuk tangan dong buat rekan kerja kopi.
Nah, ini eventnya anak muda banget ya, karena kita ngobrolin suatu pemikiran, bukan ngobrolin orang. Kalau ngobrolin orang namanya gibah kan ya, tapi kita di sini ngobrolin topik-topik atau pemikiran masa kini. Itu anak muda banget dan kesan intelektualnya kena banget. Itu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Vanda dan juga Mas Bay karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Nah, di malam hari ini, di kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal lingkungan, khususnya di topik sampah. Ngapain sih bahas sampah? Toh, sampah itu udah nggak berguna, nggak bernilai, terus juga ya kita ya udahlah dibuang aja. Itu namanya kotoran, juga bisa menjadi sumber penyakit kan. Lantas mengapa bisa menjadi sebuah obrolan yang mau saya sampaikan kepada para hadirin semuanya? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Yang angkat tangan nanti bisa dapat hadiah 2 juta rupiah. Kira-kira kenapa? Ada apa dengan sampah kita? Ngapain kok perlu dibahas? Nggak penting banget ya kayaknya ya. Gimana? Terlalu banyak. Sama masyarakat, oh my god. Nah, jadi ini teman-teman, mengapa sih kok saya itu ingin membahas soal sampah? Karena memang ada sebuah fakta yang mungkin jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat. Karena masyarakat sekarang mungkin fokusnya lebih ke mental health gitu ya kan, apalagi habis ada mental health day atau ngomongin resesi 2023 dan lain sebagainya. Sampah menjadi suatu hal yang nggak usah dibahas kayak gitu. Tapi ada fakta di mana yang mungkin harus kita ketahui ya tentang sampah itu sendiri. Teman-teman tahu nggak? Kira-kira belum. Sampah yang dihasilkan di dunia ini sudah berapa banyak? Nggak tahu ya. Waduh, sebanyak bintang di langit. Terus sampah plastik tahu nggak kira-kira jumlahnya berapa? Ratusan ton? Yakin ratusan ton? Oke. Faktanya tidak demikian. Dari tahun 1950, jumlah sampah yang ada di bumi itu sudah mencapai 8 miliar ton. Bukan lagi puluhan ya, bukan ratusan, bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi ini sudah mencapai angka miliar ton. Itu. Dan sampah khususnya nih, sampah plastik yang sering kali kita mengetahui sulit terurai, itu di Indonesia sendiri ya, itu per tahunnya bisa memproduksi sampah, menghasilkan sampah itu sampai 64 juta ton per tahun. Nah, oke. Sabar ya Pak, sabar. 64 juta ton per tahun. Itu Indonesia aja. Indonesia aja. Nah, terus, dan teman-teman kalau mengetahui bahwasanya negara paling tinggi penghasil sampah plastik itu adalah Indonesia. Bukan. Yang pertama itu Cina. Yang kedua siapa? India. Amerika. Indonesia. Betul. Bahwasanya yang kedua itu adalah negara kita, Indonesia. Indonesia itu penghasil sampah plastik tertinggi di dunia. Tertinggi kedua setelah Cina. Dan dari 64 juta ton itu, 3,2 juta tonnya itu tidak berakhir di TPA, tapi berakhir di mana? Di laut. Di laut, guys. Itu. Dan
Dari total seluruh sampah plastik yang ada di dunia, itu hanya 9% yang tertangani, yang terolah, atau yang bisa didaur ulang. Sisanya kemana? Kemana kira-kira? Perut ikan paus. Oke, perut ikan paus. Loh, bener itu. Bener. Bener bahwasanya beberapa plastik yang ada yang tidak tertangani itu dari 91% ya. Itu sisanya itu yang pertama ada yang dibakar. Yang kedua itu ada yang berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Ada juga yang berakhir di laut. Itu. Nah, masing-masing ini teman-teman, masing-masing ketika dibakar, ketika di TPA, ketika di laut, ini juga menimbulkan efek samping yang luar biasa, menimbulkan masalah baru lagi. Seperti yang dikatakan Kak Bayu tadi ya, bahwasanya kalau di laut itu akan berpotensi dimakan oleh gak hanya paus, tapi juga makhluk hewan-hewan yang ada di laut sana. Ya anjing laut, ya kan? Dan juga bisa kan ada beberapa itu juga beberapa plastik itu dia malah melilit hewan yang ada di lautan kayak gitu. Akhirnya dia tidak bisa berkembang, terjebak di dalam lilitan-lilitan plastik itu. Itu. Dan kalau di laut nih teman-teman, kalau di laut, sampah di laut itu terurainya juga lama. Kalau dari informasi yang saya dapatkan itu bisa sampai, ini kalau kantong kresek ya, kantong kresek saja itu masa terurainya 20 sampai 50 tahun. Nah, kalau sedotan plastik itu sampai 200 tahun. Nah, ini kalau di lautan ya terurainya akan lama. Akhirnya apa? Akhirnya dimakan oleh hewan-hewan. Kayak gitu kan. Nah, kalaupun sudah terurai, dia akan terurai menjadi mikroplastik yang tidak terlihat, ya kan? Ketika tidak terlihat, dia akan masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, terus kita makan ikannya. Ya enggak? Kita sering makan ikan juga kan? Nah, berarti kita juga tanpa kita sadari juga makan mikroplastik kayak gitu. Itu bahayanya. Yaitu juga tidak bagus untuk biota laut, juga tidak bagus untuk kesehatan manusianya sendiri. Karena banyak biota-biota laut yang juga ya tanpa mereka sadari juga itu mengonsumsi mikroplastik yang sudah terurai dari ratusan tahun yang lalu. Gitu. Itu dampaknya kalau misalkan sampah-sampah itu dibuang di laut. Bahkan ada tercipta sebuah pulau yang isinya itu sampah plastik karena dia sampah plastik itu terjebak di dalam arus laut, akhirnya terbentuk suatu pulau plastik itu. Itu yang pertama. Itu kalau misalkan sampah plastik berakhir di laut. Bagaimana dengan sampah plastik yang dibakar? Kan nyelesain masalah itu, Kak. Nyatanya enggak juga. Justru ketika sampah plastik itu dibakar, itu akan menimbulkan gas CO ya, karbon monoksida, yang itu sangat berbahaya bagi manusia. Itu kalau sampah dibakar. Makanya mengapa TPA itu tidak langsung membakar sampah. Saya dulu mikirnya, ngapain sih sampah itu kok nggak dibakar, ya kan? Toh langsung jadi abu gitu kan, jadi nggak perlu ditumpuk gitu kan. Nggak ada yang namanya TPA Benowo lagi gitu, nggak ada. Harusnya ya kalau misalkan sampah itu bisa dibakar. Karena faktanya justru ketika dibakar itu sangat menimbulkan polusi yang sangat berbahaya dan juga akan berbahaya bagi diri kita sendiri kayak gitu, terutama masyarakat di sekitarnya. Bahkan pada tahun 2005 itu pernah ada TPA di Bandung, namanya itu TPA Lewi Gajah. Itu sampahnya itu sudah menggunung ya, tingginya itu lebih dari 30 meter, dan pada tahun 2005 itu pernah kejadian sampahnya itu meledak. Akhirnya apa? Sampah yang sudah menggunung itu longsor, dan ada tragedi di mana dari peristiwa itu 157 orang tewas. Karena sampah-sampahnya itu menimpa para petugas kebersihan, pemulung yang sedang bertugas di sana, dan juga menimpa perkampungan di sekitar TPA itu.
Itu kalau misalkan ya sampah itu ditumpuk ya, kalau sampah berakhir di TPA dia terurainya sangat lama, kalau dibakar sangat berbahaya, kalau dibuang di laut ya jadinya akan dimakan oleh biota-biota laut itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya kalau melihat fenomena itu menimbulkan banyak masalah di sekitar kita, ya kan? Apalagi sampah plastik itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Kayak kalau kantong kresek itu masa terurainya itu berbeda-beda dan sangat lama. Kalau kantong kresek 20 sampai 50, terus sedotan plastik itu 200 tahun, ya kan? Terus botol kaca itu 1 juta tahun, dan styrofoam itu justru tidak bisa terurai. Styrofoam itu tidak bisa terurai. Termasuk tisu basah itu juga tidak bisa terurai. Itu. Jadi, kalau sampai ada yang bilang cintamu itu awet ke doi, maka styrofoam itu jauh lebih awet daripada cintamu ke doi. Styrofoam itu lebih awet ya, teman-teman ya. Awet ya. Tak lekang oleh waktu ya. Itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu fakta dari sampah plastik yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya. Dan kalau menurut penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap diri kita itu dalam satu hari bisa menghasilkan 0,68 sampah. Kalau dikali 270 juta penduduk Indonesia, kira-kira sudah berapa? Dikali 1 tahun. Nah, itu kalau satu orang 0,68 dikali 270 juta dikali 1 tahun dikali beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, pasti sampah tidak akan pernah ada habisnya, akan nambah terus. Dan yaitu bisa berpotensi berakhir di TPA yang menjadi timbunan sampah tidak terkelola, dan juga atau dibakar yang justru malah menimbulkan gas berbahaya dan polusi. Kalau di laut berbahaya bagi biota laut. Nah, lantas apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, saya kira para hadirin di sini dan teman-teman di sini punya cita-cita untuk berkontribusi, memberikan kontribusi, memberikan peran, memberikan karya terbaiknya untuk bumi kita, untuk masyarakat kita. Nah, saya kira dengan kita itu lebih aware terhadap sampah ini, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk meraih berkah. Jadi, sampah itu jangan hanya dianggap sebagai masalah, tapi sampah itu juga bisa menjadi sebuah berkah buat kita. Kira-kira seperti apa caranya? Nah, salah satu solusi yang bisa kita lakukan itu adalah yang biasanya yang juga saya lagi terapkan saat ini adalah kita belajar menerapkan pola hidup minim sampah. Itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi jumlah sampah-sampah yang ada di bumi kita. Khususnya sampah plastik ya, yang terurainya itu luar biasa lama sekali. Itu. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kalau saya teman-teman, saya dulu itu menganggap enteng sebuah kresek ya. Kalau dikasih kresek, iya aja. Tapi setelah saya tahu bahwasanya kantong kresek itu terurainya sampai 20 sampai 50 tahun, akhirnya saya mulai mengurangi penggunaan kantong kresek. Akhirnya apa? Ketika saya beli jajan gitu ya, beli pentol, pulang kerja kan biasanya pentolnya diplastikin terus dikasih kantong kresek. Nah, saya di awal-awal itu wis Pak Le, gak usah pakai kantong kresek. Loh, beda. Ini kantong kresek ya, bukan plastiknya. Ya kan, pentolnya diplastikin, terus habis itu dikasih kantong kresek, ya kan? Nah, itu jadi
Yang pertama saya lakukan saat itu adalah saya menolak menolak ketika digunakan dikasih kantong kresek kayak gitu. Nah, kan kalau pulang kerja biasanya bawa tas. Ya, jadi saya plastik pentolnya itu ya dimasukkan ke dalam tas kayak gitu. Atau juga bisa hal yang biasanya juga saya melakukan itu ya, bawa wadah sendiri. Jadi kalau kita mau jajan gitu ya, kalau saya mau jajan gitu bawa wadah sendiri. Supaya apa? Supaya saya bisa mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Karena kalau plastik sekali pakai, yaitu akhirnya kita akan sering nyampah-nyampah gitu. Itu. Jadi yang pertama pastinya itu ya yang saya lagi upayakan sekarang itu adalah menolak pemakaian kantong kresek. Saya ganti dengan ya udah nggak pakai kantong, atau yaitu menyediakan selalu bawa kantong kain ya. Sekarang kan itu kan ya udah banyak dijual kain-kain yang tas-tas itu kan bisa digunakan untuk itu wadah makanan kita, jajan kita itu. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa mengurangi angka sampah di sekitar kita itu adalah yaitu membawa wadah bukan wadah ya, bukan sekali pakai ya, tapi kita membawa wadah sendiri agar kita bisa mengurangi pemakaian plastik yang sekali pakai itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya saya juga itu sih kalau makan sebisa mungkin makanannya itu dihabiskan. Ya, soalnya bukan itu. Tapi itu akan menjadi sampah makanan. Kalau makanan kita tidak habis, itu akan menjadi sampah makanan dan akhirnya menimbulkan sampah lagi di TPA. Nah, itu bisa berpotensi bau busuk kayak gitu. Nah, kalaupun kita terpaksa tidak habis kayak gitu, ya kita bisa kita jadikan sebagai pakan ternak, itu masih memungkinkan. Nah, tapi setelah saya belajar sana sini, yaitu saya akhirnya menerapkan ya mengambil makan secukupnya biar tidak mubazir dan tidak menjadi sampah makanan itu. Terus saya juga mulai mengurangi pemakaian tisu ya, karena tisu itu juga bisa berpotensi nyampah, bisa diganti dengan sarung tangan kayak gitu kan. Sarung tangan itu juga bisa. Nah, apa? Pakai sapu tangan. Ya, itu sapu tangan. Pakai sapu tangan bisa untuk menggantikan tisu itu ya, karena tisu itu juga berpotensi nyampah juga kayak gitu. Terus masker sekali pakai itu juga saya coba kurangi ya, karena itu juga akan nyampah juga, dan bahan masker sekali pakai itu kan juga ada yang rentan terhadap air, juga rentan terhadap infeksi, dan itu juga masa terurainya juga lama. Jadi selagi pandeminya itu nggak parah-parah banget, ya saya memilih pakai masker kain. Tapi kalau ketika kondisi tertentu ya kita butuh masker medis, ya kita pakai gitu. Kak, gimana kalau seandainya kita ternyata nggak bisa 100% seperti itu? Menurut saya nggak masalah sih. Nggak masalah kalau teman-teman di sini itu masih pakai misalkan gelas plastik, nggak masalah. Tapi jangan langsung dibuang. Kalau bisa disimpan dulu. Ya, jadi gelas-gelas itu bisa teman-teman cuci dulu, terus disimpan, dikumpulkan. Nanti kalau sudah banyak, teman-teman di sini bisa menjualnya ke pengepul sampah. Ya kan, pengepul atau para pendaur ulang. Banyak perusahaan-perusahaan yang lagi mencari plastik itu untuk didaur ulang dan dijadikan biji plastik yang baru lagi. Karena kalau memproduksi plastik yang baru lagi itu akan menambah sampah kayak gitu. Jadi saya juga gitu, kalau misalkan habis jajan ya dan lupa nih nggak bawa wadah sendiri, ya udah akhirnya saya ya nggak mungkin dong pakai jajannya di tangan kosong kayak gini kan ya.
ya tetap pakai wadahnya dari penjualnya. Nah, nanti sampahnya itu disimpan, dicuci, terus disimpan. Kalau sudah terkumpul banyak, baru ditukarkan. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sederhana memang. Sampah dianggap tidak penting tapi bisa menimbulkan masalah. Tapi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan tumpukan sampah dan sampah yang hanya berakhir di TPA dan juga masa terurainya itu sangat lama sekali, maka pola hidup minim sampah ini bisa kita terapkan demi mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Ya kan, banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan karena adanya tumpukan sampah, apalagi sekarang musim hujan ya teman-teman ya. Ada berita banjir juga kan yang di Jakarta. Nah itu kan ya itu salah satunya juga karena tersumbat oleh sampah itu. Nah kita dengan minim sampah ini insya Allah kita bisa meraih berkah. Apa? Yaitu tadi kita dengan menerapkan pola hidup minim sampah ini kita akhirnya bisa menyelamatkan bumi kita ya. Ini akan menjadi ladang kontribusi kita terhadap masyarakat, terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita, dan terhadap bumi kita. Di sini kalau di dalam agama Islam gitu itu kan ada semangat rahmatan lil alamin ya. Kita setidaknya hidup itu bisa membawa rahmat, bisa membawa berkah bagi alam dan bagi lingkungan kita. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oh, ada pertanyaan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Oke. Salah satu yang sebenarnya kayak misalkan gerakan ini ya kayak go green, terus habis itu save the planet dan yang lain sebagainya itu kan banyak. Salah satunya kan campaign mengurangi yang namanya limbah plastik kan kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ini sumber kampanyenya dari mana. Cuman ada salah satu campaign ketika kita itu ingin mengurangi yang namanya limbah plastik, maka salah satu alternatifnya adalah dengan mengganti limbah plastik itu atau wadah plastik ya istilahnya kayak kresek dan yang lain sebagainya. Dengan apa? Nah salah satunya itu dengan ini kayak tas ini loh dari kertas itu loh, enggak dari kertas, kayak dari apa namanya yang warnanya coklat dari kertas itu paper bag gitu ya. Nah terus aku itu nggak lama setelah lagi boomingnya campaign itu muncul ada kayak liputan atau video entah dari BBC atau satunya itu CNN aku lupa. Nah isi videonya tuh gini, mengcounter kampanye itu yang mengatakan bahwa justru penggunaan yang namanya paper bag atau yang kertas-kertas itu tadi dengan alasan untuk mengurangi limbah plastik justru itu akan menimbulkan apa namanya istilahnya efek baru apa itu yaitu penebangan pohon kan kayak gitu. Nah akhirnya si CNN atau BBC itu tadi itu kayak ngulas gitu loh dari sejarahnya kenapa sih bisa muncul yang namanya plastik. Jadi orang yang pertama kali itu memunculkan atau menemukan yang namanya biji plastik itu kan latar belakangnya kan karena dia itu prihatin dengan banyaknya penebangan pohon. Justru itu yang akhirnya itu yang bikin orang itu tuh mikir gimana ya caranya supaya pohon ini nggak banyak ditebangi. Akhirnya muncullah yang namanya teknologi plastik itu. Akhirnya jadi kresek, jadi botol minuman ya, dan yang lain sebagainya. Nah kira-kira kalau dari Kak Ariska sendiri nih adanya fenomena campaign yang seperti itu menurut Kak Rizka tanggapannya gimana? Dan juga menanggapi yang namanya artikel dari ya BBC atau CNN itu gimana? Oke, thank you. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ada fenomena bahwasanya ada beberapa memang campaign untuk mengurangi sampah plastik ya. Nah, terus diganti dengan paper bag. Terus kemudian ternyata ini malah menimbulkan penebangan baru lagi. Nah, makanya itu teman-teman, mengapa kok akhirnya solusi yang saya tawarkan di sini itu bukanlah mengganti dengan paper bag, melainkan mengurangi sampah itu sendiri. Kalau kita diberi kresek, diberi plastik, ya udah kita berusaha untuk menolaknya. Karena apa? Karena ya itu tadi akan membuat nambah lagi. Nah itu.
Iya, Alfa dan Indomaret sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik kan. Semuanya ya, khususnya di Surabaya dan Jakarta juga kalau nggak salah. Itu. Nah, itu juga karena memang ya itu tadi. Sampah plastik itu malah kalau misalkan kita menerimanya kita akan semakin menambah kayak gitu. Dan penggunaan paper bag juga akan meningkatkan produksi paper yang mana bahan dasar paper sendiri itu adalah dari kayu. Malah menebang pohon yang ada di bumi kita kayak gitu. Nah, jadi saya lebih sepakat dengan itu ya. Bukan mengganti tapi kita mengurangi. Kayak gitu. Kalaupun terpaksa ya kita harus membutuhkan kantong belanjaan, yaitu pakai kain. Bukan pakai paper. Karena paper pun itu masih bisa rusak. Paper itu jauh lebih rentan rusak daripada kain. Kalau kain jauh lebih awet. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa pakai kantong kain itu lebih lama ya kan. Kita juga bisa mengurangi paper bag itu sendiri, mengurangi sampah plastik itu sendiri. Itu sih Kak Fanda. Jadi lebih ke mengurangi, minim sampah. Kalau pakai paper bag terus paper bagnya rusak, beli lagi, nyampah lagi dong kayak gitu. Itu sih lebih minim sampah. Makanya saya juga kalau jajan pentol ya, senengannya saya itu pentol. Atau beli apalah kayak gitu, beli kue-kue, yaitu saya bawa wadah sendiri biar ya itu nggak dikasih styrofoam ya kan, biar nggak dikasih kardus kayak gitu ya, supaya kita nggak nyampah kayak gitu, nggak menambah tumpukan atau timbunan sampah. Oke, cukup Kak Fanda, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, Kak Bayu. Oke, saya tanya urgensitas ya. Jadi kan masalah di Indonesia itu masyarakatnya itu kalau nggak urgent maka nggak akan berubah gitu kan. Nah, saya tanya berapa lama lagi kira-kira itu kalau kita bertahan dengan kebiasaan sekarang ini terjadi kiamat akibat sampah atau baru kerasa gitu loh. Orang-orang itu bahwasanya loh setelah 3 aku berubah kan. Berapa tahun lagi kalau misalkan kita nggak berubah. Iya. Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Ya. Kalau dari artikel-artikel yang saya baca itu, sebenarnya kita itu dalam kondisi darurat sampah plastik, teman-teman. Udah ada di mana-mana sampah plastik itu. Hanya saja, yaitu orang-orang itu masih belum menyadari. Karena apa? Ya kita, orang-orang di sekitar kita itu fokusnya adalah bukan hanya mencari uang ya, tapi ya itu tadi fokus sama resesi lah, takut inilah, terus banyak isu-isu yang tidak terselesaikan, akhirnya lupa bahwasanya ada masalah yang harus diselesaikan juga kayak gitu. Nah, menurut saya untuk mencegah semakin memburuknya kondisi sampah atau masalah sampah yang tidak tertangani itu ya mulai dari sekarang. Makanya saya mengapa kok berdiri di sini itu ya untuk mengajak teman-teman semuanya ya. Kita di sini berkontribusi terhadap lingkungan kita dengan cara yang sangat sederhana, yaitu tadi mengurangi sampah pribadi kita. Mungkin yang semulanya menurut penelitian tadi 0,68 dalam satu hari menghasilkan sampah, mungkin mulai sekarang kita bisa mengurangi jadi dalam sehari itu mengurangi menjadi 100 gram ya kan, per hari 100 gram kayak gitu, atau dalam 1 bulan 100 gram, sehingga yang awalnya itu 0,68 mungkin bisa menjadi 0,5, 0,3 ya kan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang produksi sampahnya itu sangat minim. Jadi seperti itu Kak Bayu. Jadi mulai dari sekarang kita sering mengajak. Saya sebenarnya tahu isu ini itu sudah dari lama bener. Sejak saya masih kuliah semester 6. Cuma ya saya sendiri itu memang belum bergerak ya, karena
masalah isu-isu sampah plastik ini jarang sekali dibahas. Tapi ketika saya tahu baca bukunya sendiri, terus saya sendiri sekarang juga bekerja di lembaga filantropi yang bergerak di bidang lingkungan, itu akhirnya semakin mengetahui bahwasanya masalah sampah itu sudah luar biasa sekali. Makanya di sini saya mengajak teman-teman mulai dari sekarang kita itu minim sampah. Kalaupun terpaksa ada sampah yang dihasilkan, disimpan dulu, dicuci dulu. Kalau dapat kantong plastik, dicuci dulu, disimpan. Nah, nanti ditukarkan ke pengepul. Nah, nanti kita juga akan mendapatkan nilai rupiahnya sendiri. Ada uang rupiahnya sendiri kayak gitu. Jadi ya dari sampah itu akhirnya kita bisa mengelola. Sebenarnya ada cara lagi sih. Cara lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ini. Yang selanjutnya itu adalah diolah atau dipilah. Tapi tidak saya bahas di sini. Kita di sini belajar dulu lah yang paling dasar dulu, minim sampah. Mengurangi pemakaian kantong plastik, kantong kresek atau wadah-wadah sekali pakai. Gitu. Oke? Dari sini ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada forum malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi langkah kita untuk berkontribusi terhadap lingkungan kita. Kita bisa meraih berkah dengan menerapkan pola hidup minim sampah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih buat Kak Rizka yang sudah memberikan banyak banget ya ilmunya. Sebenarnya tentang isu sampah ini kan kita kan sebenarnya udah dikit-dikit dengar lah, apalagi tentang yang namanya global warming, kemudian banyaknya limbah sampah itu udah banyak info berseliweran. Tapi sekali lagi mungkin kita lupa, dan alhamdulillah hari ini kita diingatkan lagi sama Kak Rizka tentang bahayanya kalau kita itu terus-terusan memproduksi yang namanya sampah itu gitu. Nah mungkin kalau saya tadi kan sempat menyampaikan ya, kalau misalkan dulu itu ada orang yang menciptakan plastik, itu memang tujuan utamanya adalah dia itu ingin mengurangi yang namanya penggunaan paper bag. Jadi paper bag itu sekali pakai dan langsung dibuang, sehingga dia sedih nih ngelihat kok banyak ya pohon itu yang ditebang gara-gara penggunaan paper bag yang sangat luar biasa banyak. Akhirnya dia belajar nih mengumpulkan, dan akhirnya dia menemukan yang namanya teknologi plastik. Dengan tujuan utama adalah plastik itu secara sifat dasar dia itu bisa digunakan berulang-ulang kali, bahkan sampai belasan hingga puluhan kali. Itu gitu. Nah sayangnya mungkin orang-orang itu tidak banyak mengetahui tentang tujuan awal pencipta atau penemu yang namanya plastik itu tadi. Akhirnya secara perilaku kita kalau beli pentol nih, kalau kan suka nih ya jajan pentol misalkan, akhirnya setelah dapat kresek nggak disimpan tapi langsung dibuang ke sampah, kemudian dibuang lagi, begitu seterusnya. Nah mungkin kalau aku mengempati sama yang ini ya menemukan plastik, mungkin dia sedih di alam kuburnya. Waduh, ini saya ini tujuan untuk menyelesaikan masalah tapi malah menimbulkan masalah, itu kan kayak gitu. Nah sehingga mungkin salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai manusia ya, yang tentu ingin menyelamatkan generasi penerus kita kan hidup kan nggak untuk kita sendiri, kita kan tentu akan nikah. Mungkin di sini teman-teman yang masih jomblo kan nggak mungkin ya jomblo selamanya, pasti ada gambaran lah aku ingin nikah, punya anak dan sebagainya misalkan kayak gitu. Nah karena kita itu berperilaku sekarang itu untuk mempersiapkan kehidupan anak-anak kita menjadi lebih baik. Nah salah satunya adalah dengan cara kita itu, perilaku paling simpel adalah mengurangi yang namanya penggunaan sampah. Nah akhirnya kalau aku biasanya kalau misalkan beli misalkan beli jajan atau kue gitu, udah Bu nggak usah pakai kresek gitu aja, jadi tak bawa pakai tangan, itu kayak gitu. Atau kalau nggak gitu aku bawa tas dari rumah. Atau misalkan aku kan emak-emak nih ya, habis dari pasar gitu kan pasti dapat kresek belanjaan. Nah akhirnya aku simpen kreseknya, aku lipat-lipat gitu ya rapi. Nah nanti aku pakai lagi buat yang selainnya, itu kayak gitu. Nah
Itu tadi mungkin ya dari Kak Ariska, thank you banget buat Kak Ariska yang udah memberikan yang namanya ilmunya. Nah, selanjutnya adalah pembicara kita yang nggak kalah keren sama Kak Ariska. Tapi bedanya kakak satu ini dia itu pegiat di bidang pendidikan. Nah, siapa dia dan apa yang akan kakak ini bawakan? Langsung saja kita sambut Kak Idam. Malam teman-teman dari pelanggan dari mana Kak, kafenya namanya apa? Rekan kerja, oke. Rekan kerja, oke ya. Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya, kabarnya juga sehat, dijaga kesehatannya, semoga bisa tetap produktif, bisa achieve untuk targetnya masing-masing ya. Oke teman-teman sekalian, kenalin aku Idam. Di sini aku sebagai ya aku kerjanya di Urang Guru. Kerjanya ngapain sih? Aku sosialisasi terkait ini program-program pendidikan. Terus juga aku juga sosialisasi terkait apa itu namanya tips dan trik untuk masuk di perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk di perguruan tinggi ya. Kalau teman-teman di sini yang merasa masih muda, pengen masuk di perguruan tinggi negeri ya, bisa nanti diskusi sama saya. Oke ya. Itu jadi kebanyakan tugas saya yang ngomong itu. Jadi tugas saya ngomong gitu. Nah, teman-teman mungkin hari ini sebenarnya kita juga sudah nggak kerasa ya, karena kita sudah memasuki kuartal terakhir di tahun 2022 ini ya. Tinggal 3 bulan lagi kita habis ya, nggak resesi, semoga nggak resesi ya. Habis tahun 2022 ini habis ya. Kita memasuki tahun 2023 ya. Pertanyaannya apa sih yang sudah kita lakuin ya? Sejauh mana perkembangan kita? Semoga apa yang sudah kita lakuin bisa bermanfaat bagi diri kita, orang lain dan lingkungan kita ya. Dan harapannya di tahun 2023 kita bisa lebih produktif lagi gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya saya menyampaikan tema yang bisa bermanfaat buat teman-teman supaya teman-teman nanti bisa growth di tahun 2023 ya. Temanya insya Allah bermanfaat banget teman-teman ya. Dan saya baru kepikiran kemarin ya, setelah saya kerja apa ya yang harus saya sampaikan ya. Kalau ngomong kan nggak boleh asal ya, harus ada dampaknya, harus ada manfaatnya ya. Akhirnya apa ya, nah, mungkin sebelum aku menceritakan temanya ya, aku mau cerita dulu boleh ya? Oke ya, boleh ya. Nah, teman-teman sekalian, aku itu kan hubungannya sama teman-teman SMA ya, bocil-bocil SMA yang di sana itu pengennya masuk di perguruan tinggi negeri ya. Mereka ambisnya untuk keterima di perguruan tinggi negeri. Nah, gitu. Nah, cuman terkadang saya tuh merasa sesek gitu ya. Karena antara realitas dengan impiannya itu mereka nggak sebanding. Bertolak belakang ya. Ada salah satu SMA swasta yang saya kunjungi itu di bukan SMA negeri ya, SMA PG. Nah itu ya, SMA PG ya dan selainnya. Nah sekolahnya itu akreditasinya B ya. Cuman anak-anaknya itu bandel. Kalau saya present ke kelasnya itu mesti rame banget gitu ya. Nggak pernah dengerin gitu. Nah ada salah satu anak dia bandel itu, pengennya masuk di kedokteran. Dan salah satu univ yang diambil itu univ nggak main-main di UI gitu. Dia pengen masuk UI jurusan kedokteran. Sekolahnya swasta ya, akreditasinya B. Kira-kira kalau dari teman-teman dia bisa nggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Kenapa? Bapaknya punya sawah pasti bisa. Bapaknya punya sawah pasti bisa. Oke. Berarti karena faktor bisa asalkan punya uang katanya. Katanya masnya kalau dia punya uang kayaknya bisa. Bisa. Oke, terus bisa nggak? Mas Bayu bisa nggak ngerasa kalau si anak ini bisa masuk UI kedokteran? Bisa, kalau dia kayaknya rektor kampus itu. Oh gitu, oke. Nah, kalau aku sih jawabannya bisa, asalkan memenuhi syarat. Ya, semua gitu ya. Semua itu pasti bisa kalau kita memenuhi syarat gitu ya. Kita pengen nikah dengan orang yang kaya gitu, cantik ya, asalkan memenuhi syarat kita pengen kerja di bank ya, masuk teller bank ya, asal kita bisa kerja di sana asalkan memenuhi kualifikasi. Semuanya itu bisa asalkan memenuhi syarat. Nah, syaratnya teman-teman, kalau kita pengen masuk di SNB di perguruan tinggi itu ada 3 jalur ya. Ada jalur apa aja? Kalau kita masuk di perguruan tinggi negeri ada jalur apa aja yang mantan anak orang
Yang mantan anak ruang guru nggak boleh jawab ya, mesti dia tahu soalnya. Ya, di sini ada mantan anak ruang guru, jadi nggak boleh jawab. Ada apa? Senam PTN, terus apa lagi? Apa lagi? Yang kedua, yang pakai tes itu biasanya mandiri, terus SBMPTN. Oke. Nah, ya benar. Ada 3 ya teman-teman sekalian. Ada SNMPTN, SBMPTN sama mandiri. Kalau sekarang namanya sudah diganti ya. Bukan SNMPTN, namanya SNBP. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, konsepnya sama. Nggak tahu saya kenapa kok diganti. Padahal konsepnya sama loh, pakai prestasi. Mungkin pergantian era ya. Jadi kayak Jokowi sudah mau lengser gitu ya, supaya punya. Sorry ya, keceplosan. Mungkin si bapak yang presiden tahun ini ya sudah habis masanya, sudah 2 periode. Nah akhirnya perlu tuh gebrakan atau karya dari karya produksi di bidang pendidikan itu apa ya, sehingga namanya diganti. Oh, dulu SNBP itu di zamannya siapa? Zamannya presiden yang sekarang gitu ya. Mungkin kalau saya mengempati seperti itu, tapi nggak tahu ya. Itu kan ada benernya, ada bisa salahnya. Jadi namanya sekarang SNBP, teman. Yang kedua ada SBMPTN itu namanya SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, pakai tes. Sama yang terakhir mandiri, sama gitu. Nah, si anak ini bisa untuk masuk di perguruan tinggi negeri asalkan dia lolos di 3 jalur ini. Ya, kalau dia punya prestasi, nilai rapotnya bagus, bisa. Ya, kalau dia nanti dites ya skornya bagus, mumpuni ke UI, bisa. Ya, kalau mandiri sama Kak, dites juga. Jadi walaupun dia punya sawah, dia anaknya rektor, tapi dia nggak lolos tes, tetap nggak bisa Kak. Gitu ya. Jadi prasyaratnya dia harus lolos tes dan punya prestasi. Itu. Jadi harus itu. 2 itu yang menyebabkan si anak swasta ini bisa keterima di kedokteran UI. Ya, masalahnya dia bisa nggak memenuhi itu. Nah, wong dia sendiri aja kalau pas diterangin rame ya kan. Kadang di jam tertentu main game ya, nggak pernah nyatetnya pun dikit ya. Terus kemudian pas waktunya pulang sekolah nggak direview, dia juga lagi seneng-seneng ya mungkin ada aktivitas yang selainnya. Baru belajar itu pas mendekati ujian sekolah. Jadi belajarnya sistemnya kebut semalam. Bisa nggak? Kalau seperti itu bisa nggak? Bisa. Kan sekolahnya yang bosan kan. Ya nggak bisa dong. Ya mana ada orang yang males itu keterima di jalur prestasi? Ada nggak? Nggak ada. Anak-anak yang prestasi itu mestinya dia nggak males. Kamu bukan MC ya, nggak bisa. Kamu NPC yang bisa. Jadi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Kalau kata aku sih itu ngipi gitu ya. Dia bagaikan kayak kodok merindukan bulan. Sangat utopis sekali ya. Dari SMA swasta, terus kemudian dia pengennya PTN ya, tapi grade-nya yang paling tinggi. Tapi dia nggak ada usaha. Usahanya setengah-setengah, bahkan dikit kali, ya, gitu ya. Jadi mesti dia utopis sekali gitu. Nah, teman-teman sekalian, berhubungan dengan ini ya, walaupun kita dari sekolah swasta, kalau kita punya gaya belajar yang bagus, kebiasaan belajar yang bagus, kerja keras, pasti kita bisa dapat kok. Ada pepatah yang menyatakan manjada wajada. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Siapa yang totalitas, siapa yang bekerja keras pasti akan dapat, gitu ya. Nah, jadi mungkin poin yang perlu saya sampaikan di sini adalah teman-teman harus punya habit. Kalau punya impian yang besar, ya teman-teman di sini usahakan punya habit yang mendukung di sana. Habit itulah yang akan mengarahkan teman-teman dan habit itulah yang akan mendekatkan teman-teman untuk mencapai impian kalian. Gitu. Kalau kita males, kalau kita jarang evaluasi, terus kemudian suka menyalahkan orang lain, ya itu mestinya akan menjauhkan dari impian kita. Nah, teman-teman sekalian, hari ini ya, karena habit ini sangat penting ya bagi masa depan kita, apalagi di tahun 2023 ini kita punya visi ya, kita punya semacam kayak persiapan diri agar jauh lebih baik di tahun 2023 ini. Nah, makanya saya di sini mau menyampaikan tema pentingnya habit dan bagaimana mencapai habit yang bagus supaya mendekatkan kalian pada impian kalian. Itu ya. Optimis ya, 2023 kita jauh lebih baik. Oke, optimis ya. Oke, optimis dong. Harus optimis. Kalau nggak optimis nanti susah
banget impian kita ya, gitu ya. Asuran masih banyak, ya tanggungan masih banyak, ya kan. Belum nanti ngasih orang tua ya, apalagi juga nanti istri kita apa minta-minta ya melahirkan dan lain sebagainya. Istri kita, sorry, salah. Maksudnya istri masing-masing, bukan istri satu dipakai orang banyak, enggak gitu. Jadi istri masing-masing gitu ya, maksudnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi hari ini aku mau nyampein habit ya. Terus bagaimana cara membangun habit ya. Teman-teman, yang pertama aku mau nyampein kita fokus pada 3 hal aja ya. Yang pertama, apa sih pentingnya habit itu apa? Yang kedua, apa sih itu habit dan bagaimana membangun habit itu sendiri. 3 hal ini yang menjadi fokus kita agar nggak kemana-mana, agar kita tahu tujuan pembicaraan pada kali ini. Ya, dari sini ada yang tanyakan, guys? Gak ada ya, lanjut ya. Oke. Yang pertama pentingnya, teman-teman sudah tahu ya pentingnya habit. Habit itu yang akan mendekatkan kita pada tujuan kita. Ya. Jadi sudah di skip, kita masuk ke apa? Apa itu habit? Habit itu apa, Mas? Kebiasaan itu nama lain, Mas. Kayak kita apa? Apa yuk? Meja apa? Table. Apa Mas itu table? Meja. Ya sama aja, Mas. Jadi ya itu nama lainnya, Mas. Tapi pengertiannya, sesuatu ini dikatakan habit, sesuatu ini tidak dikatakan habit. Apa pengertiannya, guys? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti tak kasih beasiswa untuk belajar di ruang guru. Orang kerja, oke. Sayangnya kode saya nggak bisa untuk di ruang kerja, jadi nggak bisa ya. Jadi hanya bisanya untuk persiapan PTN ya. Barangkali mau masuk PTN lagi kan nggak apa-apa gitu. Atau Mas Ranto mau kuliah lagi kan nggak apa-apa. Apa Mas Ranto? Apa habit tadi ya? Ya habit. Itu program yang kita bentuk di otak kita akibat ke kebiasaan yang diulang terus. Oke. Ada kebiasaan yang diprogram, yang terprogram. Jadi refleks gitu. Misal Oke ya, mindset yang ada di otak kita membuat itu terulang lagi gitu ya. Oke, perilaku itu terulang lagi. Oke. Ada yang lainnya? Hampir benar. Jadi perilaku yang berulang satu. Oke. Ada lagi? Gak ada ya? Jadi tak bahasa ya. Soal aku mana SV. Soal aku mana kerja jam 6. Ya, besok juga saya ngomong juga gitu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada dua ini ya, menurut bahasa aja. Jadi ada dua pengertian yang saya ambil, kemudian saya simpulkan habit itu apa. Habit itu kan dari bahasa Inggris ya. Maka kita mengacunya, kita belajarnya ya ke bahasa Inggris. Nah, kita lihat kamus bahasa Inggris. Dari kamus bahasa Inggris itu dari mana itu? Cambridge ya, Cambridge, kota kelahiran saya. Ya. Loh, dulu saya lahir di situ ya. Ya, karena saya diajak main sama Mas Ranto di sawah, jadinya ya kayak gini. Gitu. Jadi ya menurut kamus Cambridge itu menyatakan habit itu perilaku yang diulang dan itu tanpa sadar. Jadi kita mengulangi perilaku itu tanpa sadar. Ya, contoh ambekan. Ya benar itu. Ya. Tapi lebih ke arah moralitas ya, lebih ke arah moral kerja. Ya. Itu ya, jadi kebiasaan. Perilaku yang diulang dan tanpa sadar. Itu. Kalau menurut Stanford, kamus Stanford ya, ini kelahiran ayah saya. Nah, jadi kalau Cambridge kelahiran saya, ayah saya di Oxford. Ya, Stanford. Sorry. Sorry. Keliru. Ngeblank aku. Oxford. Kamus Oxford. Kamus Oxford ya, menurut kamus Oxford. Jadi habit itu adalah perilaku yang diulang ya. Tanpa sadar ya, tanpa berpikir ya, dan itu susah
diilangi. Gitu. Jadi dari dua pengertian itu bisa kita tarik bahwa habit itu adalah perilaku yang terus kita ulang ya. Karena terbiasa itu tadi tanpa berpikir ya, tanpa sadar, dan itu sulit banget kita rubah. Oke, contohnya ya. Contohnya bangun pagi. Itu habit atau enggak? Saya sering pelaku dan Nah, itu jadi habit. Nah, habit itu contohnya ya. Jadi yang bangun pagi, terus kemudian sholat subuh, terus kemudian ngecek WK tanpa ada pemikiran ya, terus diulang ya. Batasnya sampai kapan pengulangan itu? Pengulangan itu secara konsisten batasnya ya, itu sampai 66 hari. Jadi dikatakan hari, kalau dia terus-terusan melakukan hal itu, ya berarti itu sudah habit selama 66 hari. Ya, itu sudah habit melebihi 666. Ya. Jadi contohnya ya bangun pagi, terus kemudian kebiasaan kita kalau misal makan ya kan, misal makannya sambil berdiri, nah itu habit. Terus kalau misal kita ngerokok ya kan, tanpa ada paksaan ya kan, secara tidak langsung kita ngerokok ya kan, terus kemudian kalau kita suruh berhenti juga susah, nah itu habit itu ya. Jadi perilaku yang diulang ya, dan itu menjadi kebiasaan bagi dia tanpa adanya berpikir sama sekali, tanpa sadar, dan susah untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan itu tadi. Oke ya. Nah, harapannya teman-teman di sini itu punya habit yang positif. Sehingga apa? Sehingga teman-teman akan merasakan dampaknya langsung. Gitu ya. Dan itu akan mendekatkan teman-teman menggapai tujuan kalian. Kalau kita punya habit yang positif, pastilah saya jamin teman-teman akan semakin mudah untuk meraih impian kalian. Itu ya. Jadi, terus gimana pertanyaannya supaya kita itu bisa mencapai habit yang positif? Gimana caranya kita bisa punya habit yang positif? Apa aja yang harus dibangun? Apa habit positif apa yang harus dibangun supaya kita yang itu mendukung untuk pencapaian kita? Saya menawarkan 5. Yang pertama, habit bangun pagi. Ya, teman-teman harus punya habit bangun pagi. Kenapa kok kita harus punya habit bangun pagi? Kenapa? Karena kerjanya pagi. Karena ada sholat subuh. Kalau nggak bangun pagi nggak bisa sholat, dosa. School visit supaya nggak malas, benar. Sebenarnya yang paling penting adalah kalau kita bangun jauh lebih pagi, mestinya kita punya waktu yang lebih dibandingkan teman kita. Kita startnya lebih awal. Ya, kita bisa persiapan diri, kita bisa mandi, ya. Terus kemudian kita bisa merencanakan aktivitas yang jauh lebih lebih dulu dibandingkan teman-teman kita. Gitu. Jadi kalau kita bangun pagi, kita bisa merencanakan sesuatu itu lebih awal, dan kita punya start yang lebih awal dibandingkan teman-teman kita. Makanya kita harus bangun pagi. Gitu ya. Kalau tidur pagi. Hah? Enggak. Nah, ini rata-rata pekerja umumnya kerjanya pagi ya. Lah kalau yang kerjanya malam ya tidurnya harus pagi. Nggak mungkin masa kerjanya malam tidurnya malam, nggak kerjolan. Gitu ya. Ini rata-rata umumnya ya, teman-teman yang kerjanya pagi ya, biasanya rata-rata kerjanya pagi. Maka habit bangun pagi menjadi salah satu keharusan bagi teman-teman. Yang kedua, selanjutnya adalah olahraga. Habit olahraga ini perlu kalian bangun. Kenapa kok perlu dibangun? Karena menurut Halo Dokter ya, ini saya berbicara yang ahli ya, inti dari inti ya, ahli dari ahli ya. Jadi menurut kedokteran bahwa orang yang berolahraga itu akan mengurangi tingkat stres. Jadi teman-teman yang stres olahraga aja. Yang kedua, olahraga itu mampu mencerdaskan otak. Jadi nggak usah belajar ya, cukup olahraga. Enggak gitu ya. Nah, olahraga itu mampu meningkatkan oksigen. Oksigen itu nanti dibawa ke otak, dan oksigen kalau semakin banyak oksigen yang ada di otak itu akan mempermudah otak untuk berpikir, akan mempermudah otak untuk berpikir, untuk lebih cerdas lagi. Jadi teman-teman di sini ya harus olahraga kalau pengen cerdas ya itu. Terus yang kedua, olahraga itu juga akan membuat tidur kita lebih pulas. Kalau menurut Halo Dokter itu sama akan menambah ya, akan menjaga menjaga kesehatan kita itu.
Jadi pentingnya itu ya, teman-teman kalau pengen olahraga, teman-teman kalau habit yang kedua yang menurutku itu penting itu adalah olahraga. Karena olahraga itu membantu teman-teman untuk lebih produktif lagi, menjaga kesehatan teman-teman dan lebih ini juga lebih mampu meningkatkan kecerdasan gitu ya. Jadi harus olahraga ya, olahraga. Banyak. Jangan terlalu berat, yang ringan-ringan. Bisa jogging, bisa senam pagi, ya cukup anggarkan 30 sampai 1 jam tiap paginya. Apakah catur termasuk olahraga? Enggak, olahraga yang dimaksud ini olahraga fisika. Jadi bukan olahraga ini, olahraga otak ya. Kalau catur itu olahraga otak, enggak ada olahraga fisiknya. Itu ya. Jadi yang kedua olahraga. Yang ketiga produktif ya. Biasakan menjadi pribadi yang produktif, punya habit yang produktif. Artinya produktif itu apa sih? Menghasilkan. Kita punya hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita bekerja tanpa adanya hasil. Itu namanya nggak produktif ya. Ya produktif pasti ya. Kalau kita mau mencapai impian kita harus produktif, kita harus menghasilkan di setiap harinya, di setiap jamnya. Nah gitu ya. Jadi teman-teman harus punya kebiasaan produktif yang ketiga. Terus yang keempat, ada kebiasaan yang sangat penting juga buat teman-teman, tapi biasanya jarang sekali dilakukan, yaitu kebiasaan evaluasi. Habit evaluasi itu sangat penting. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu kita berkaca pada diri kita, ya sejauh mana perkembangan kita, apa yang sudah kita lakukan selama sehari itu, apakah nyampe pada target kita? Kalau nggak nyampe nanti kenapa ya? Ada masalah apa? Ya apa yang membuat kita kurang? Sama nanti ada tindakan korektif. Itu yang penting ya, sehingga kita jauh lebih baik lagi, nggak kembali ke lubang yang sama. Jadi evaluasi itu penting buat apa? Buat agar kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi kebiasaan evaluasi itu juga penting. Kapan itu dilakukan? Ya setiap kita mau menjelang tidur. Ya gitu. Setiap malam hari kita bisa evaluasi apa aja yang sudah kita lakukan, apakah sudah mencapai to-do list yang kita buat di pagi hari tadi. Ya, kalau enggak, kenapa? Apa yang membuatnya kita gagal? Ya, terus apa tindakan korektif supaya kita nggak ngulangi itu lagi? Itu ya. Jadi kebiasaan yang keempat adalah evaluatif. Yang terakhir, yang kelima, ini insya Allah bermanfaat banget buat teman-teman, adalah kebiasaan sedekah. Ini perlu kalian bangun. Ya, berapa sedekahnya? Sedekahnya dari gaji kalian, kalau dari yang ahli ya, ahli keuangan, mungkin bisa dibantu masnya ya, masnya juga ahli. Nah itu 10% ya, minimal 10% dari gaji kita. Kalau kata Rasul itu minimal setengah jengkol. Jangan belit-belit banget mas. Intinya semampu kamu seikhlasmu. Ya seikhlas mungkin, tapi masa ya 500 merek mas, masuk 1 bulan 500 merek. Ya disesuaikan dengan gaji kita ya berapa, 10%. Gitu ya, kalau itu kata yang ahli. Satu aja bukan zakatku ya. Gitu ya, jadi 10%. Kenapa kok sedekah ini perlu? Karena sedekah ini yang pertama, kita hidup itu bukan hanya di dunia saja ya, tapi setelah mati kita juga punya kehidupan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Nah, setelah mati ya itu ada 2 pilihan. Kita mau masuk ke surga. Surga itu kanan ya. Surga. Atau kita mau masuk ke neraka. Nah, itu berdasarkan apa kita masuk ke surga atau kita masuk ke neraka? Ya berdasarkan amal soleh kita. Ya, jangan sampai kita masuk ke neraka ya. Ya, kita diobong sedilit aja gak mampu ya, apalagi diobong selamanya ya. Jangan sampai ya. Jadi jangan sampai ke neraka, masuklah ke surga. Gimana ya? Dengan banyak-banyakin amal ibadahnya. Ya, gitu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan sedekah itu tadi. Tuh. Terus yang kedua, sedekah itu juga akan memperlancar rezeki. Menurut surat Al-Baqarah ayat 289 bahwa siapa yang bersedekah itu akan aku lipatkan rezekinya. Dan siapa yang mengatur rezeki itu? Ya katanya Allah. Jadi rezeki sedekah itu mampu meningkatkan rezeki kita juga. Karena kita juga akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Itu ya. Jadi kebiasaan yang terakhir adalah sedekah. Jadi ada 5 ya teman-teman sekalian. Yang pertama
bangun pagi, yang kedua olahraga, yang ketiga produktif, yang keempat evaluasi, yang kelima sama sedekah. 5 ini menurutku cukup untuk membangun karir kalian. Ya. Ada yang mau nambahin? Apa? relasi orang dalam mas. Relasi. Ya, Relasi itu apa Mas korelasinya sama habit Mas? ya ini apa sering banyak berkumpul dengan banyak orang. Oh ya, oke. Sosialisasi, bersosialisasi, silaturahmi salah satunya ya. Habitnya keenam adalah silaturahmi untuk memperambah rezeki kita. Barangkali dengan kenal sama orang lain, ketemu akhirnya bisa cocok gitu kan, jodoh. Atau kalau enggak kita punya teman kita punya lowongan kerja, kita lagi butuh, akhirnya ditawari ya kan. Tentunya kaya kita bisa pinjam. Gitu. Atau temennya lagi kaya-kayanya, kita bisa palaki gitu ya. Ya, ininya silaturahmi juga penting untuk mempererat tali saudara kita, dan katanya kan silaturahmi juga memperlancar rezeki kita ya. Silaturahmi juga penting. Oke, ada tambahan lagi? Gak ada ya? Oke ya. Itu 6 habit yang harus kalian bangun. Semoga bisa dibangun dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus gimana cara bangunnya, Kak? Bangunnya yang pertama dari komitmen diri sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, kita harus komitmen dari diri sendiri ya. Hayati tujuan kalian. Kalau nanti nggak kecapai apa dampaknya? Kalau misal gagal nanti dampaknya apa ya? Maksudnya banyak ya. Ya gitu. Itu dari diri kita harus komitmen yang pertama itu. Terus yang kedua agendakan ya. Nanti bangun pagi jam berapa, terus nanti gimana supaya terus bangun pagi. Nah, itu diagendakan, sama nanti dievaluasi hasil habitnya. Dan nanti kalau misal ya standarnya kalian bisa merubah habit itu menjadi sudah mendarah daging pada diri kalian, itu nanti indikatornya menurut Stanford ya, University ya. Ini dulu kuliah saya, cuman sekarang saya karena mengundurkan diri, akhirnya saya kuliahnya di STID lah ya gitu ya. Nah, menurut Stanford University itu dikatakan orang punya habit baru itu dia menjalankan habit tersebut selama 66 hari. Jadi konsisten 66 hari dia jalankan terus, barulah terbentuk habit baru. Itu. Jadi indikatornya kalau kalian melakukan 6 habit ini selama konsisten 66 hari, ya itu berarti kalian sudah dapat habit itu. Nah, kalau belum, biasanya 1 minggu terus kemudian minggu ke selanjutnya agak renggang. Nah, itu masih belum ya. Jadi indikatornya kita punya konsistensi berlaku selama 66 hari. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan kalau pertanyaan susah mohon dibantu ya. Enggak. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan Mbak Vanda, biasanya Mbak Vanda ini selalu kritis. Mulai dari kuliah sampai sekarang kritis banget. Enggak ada yang tanya. Mas Pras. Silahkan Mas Pras. Enggak ada Mas ya? Enggak ada. Boleh Mas, silakan. Oh iya, silakan. Baik teman-teman semuanya, salam kenal ya. Ya, perkenalkan nama saya Rangga. Dan saya kebetulan hari ini kan memang biasanya ngopi sih di sini, tapi kebetulan hari ini ada public speaking gini kayaknya menarik juga sih, seperti kuliah lagi rasanya. Ilmu baru, wawasan baru. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber ini sangat-sangat inspiratif, sangat mengedukasi juga. Terus sebelumnya tadi juga edukasi tentang sampah juga it's good lah pokoknya. Yang sekarang tentang habit ya. Jadi mengenai habit seperti rutinitas saya setiap hari, yang mana saya setiap hari itu ngajar ya. Ngajar di salah satu SMK ya. Konsentrasinya, vokasinya di jurusan pariwisata. Kalau kita melihat sebuah habit ya, yang disampaikan semuanya benar. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah konsistensi dari sebuah habit itu bisa dipengaruhi oleh keadaan sosial ataupun lingkungan yang ada di dalam individu? Misal ya, si individu si A ini, dia pertama di circle lingkungan rumahnya, kemudian pindah lagi ke circle lingkungan sekolah, kemudian
pindah lagi di circle lingkungan tongkrongan atau tempat cangkruknya itu. Nah, kira-kira apakah dia itu karakteristiknya bisa merubah, habitnya bisa berubah-ubah atau tetap kebiasaannya seperti sejatinya dia. Nah, itu kadang kan kita sebagai pengajar atau gurunya itu melihat bahwasanya anak muda zaman sekarang ya yang mungkin usia kita sudah di atas mereka 10 atau 8 tahun ke atas ya. Itu kebanyakan anak milenial sekarang ya, sebetulnya anak milenial atau Gen Z ya. Gen Z ya. Itu kan generasi yang suka instan, suka yang satset-satset serba cepat, tapi malas untuk effortnya atau usahanya. Ya, kan gini rasa gak popo tarik iki. Beda sama zamannya kita, memang benar-benar berubah karena pengaruh sosmed ya, pengaruh teknologi yang mereka rasakan. Zaman dulu mungkin kita mungkin seumuran ya, waktu SMA nggak ada yang namanya ojek online ya. Mau sekolah aja pun nebeng kalau gitu, naik angkot kalau gitu terpaksa jalan kaki. Oh sekarang enak tinggal titit sudah sampai. Kemudian yang kedua dari pola mereka jajan ya, kantin itu sudah nggak favorit lagi. Sudah ada permisi mau antar paket atas nama ini. Jadi setiap istirahat mesti ruame orang yang antarkan makanan dari ojek online itu. Nah, jadi pertanyaannya singkat aja itu tadi, apakah konsistensi dari lingkungan pergaulan ya, perbedaan lingkungan pergaulan bisa mempengaruhi habitnya dia gitu. Nah, itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Rangga atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang saya tangkap adalah bisakah lingkungan itu mempengaruhi habit seseorang? Benar ya Mas ya? Oke ya. Nah, saya tuh pernah belajar Mas terkait sebab-sebab perilaku di kuliah saya dulu. Itu ada 6 kalau nggak salah ya. 6 ya. Itu yang pertama ada dari gen ya. Terus kemudian dari apa ya? Kebutuhan. Orang itu bisa berperilaku karena kebutuhan. Contohnya lapar ya gitu ya, dia makan ya, mestinya kan karena kebutuhan makan gitu ya, dia mencuri gitu kan karena nggak punya uang, itu karena kebutuhan. Jadi orang itu bisa berperilaku karena kebutuhan dia. Yang kedua itu. Terus yang ketiga itu ada karena lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu juga menjadi sebab orang itu berperilaku. Kalau orang itu lingkungannya mengondisikan dia apa ya, males gitu, yang awalnya dia rajin lingkungannya males semua gitu, kayak di SMA tadi ya gitu ya, itu juga dia bisa males gitu Mas. Apalagi ada sanksi sosial kalau kamu rajin ya, wah iki arek iki rajin keplaki ae ngono, misal kayak gitu, arek iki senengane nggarap tugas keplaki ae ngono. Nah, itu akan mempermudah dia untuk berubah di lingkungan itu tadi. Jadi lingkungan itu bisa untuk mempengaruhi perilaku seseorang sorry ya Kak, secara perilaku seseorang ya, bahkan bisa menjadi habit baru bagi dia kalau dia terkondisikan dan terkondisikan dengan perilaku baru itu tadi, dan ya tadi konsisten perilaku barunya selama 66 hari akan menghasilkan habit yang baru itu. Terus yang keempat itu karena rasional. Nah, jadi orang itu berperilaku itu karena dia punya pertimbangan rasional, karena akalnya yang bermain. Contoh, aku mau ini anakku nih nggak seberapa pintar gitu, tapi aku pengen anakku ini masuk di PTN bagus. Gimana ya caranya? Ya tak bimbelin aja ya, karena nggak mampu, aku juga nggak bisa ngajarin. Nah, ini dia memutuskan perilakunya untuk membimbelkan anaknya. Karena kenapa? Karena dia merasa nggak sanggup, tapi aku pengen anakku ini punya masa depan yang bagus. Nah, itu karena pertimbangan rasional. Ada yang karena pertimbangan emosional gitu ya. Orang memilih pasangan, katakannya pasangannya itu karena kan lah pemilih A ya, soalnya dia ayu banget gitu, apalagi famous ya, ya kan sudah tahu ya apa yang menjadi dasar dia memilih itu, karena emosional, cantik. Berbeda lagi kalau misal aku memilih ya karena aku butuhnya orang yang pintar ya kan, karena kalau nanti orangnya pintar itu dia bisa membackup kalau ada masalah gitu, nanti kalau tak tinggal dia juga bisa nyelesain sendiri gitu. Terus juga wanita karir, kenapa ya, karena aku juga berkarir, dia juga berkarir, akhirnya kita juga sama-sama butuh ekonomi yang tinggi. Nah, kalau sama-sama berkarir akhirnya kita sama-sama disupport dana, jadi dana, masalah ekonomi nggak masalah gitu. Kalau dia nganggur, aku yang menghidupi, suatu saat kalau aku lagi resesi terus di PHK, kasihan aku nggak bisa menghidupi ya, dia juga gitu ya. Jadi ada yang pertimbangannya karena rasional ya, karena pertama orangnya itu pintar, orangnya itu
rasional, terus kemudian wanita karir dan lain sebagainya. Itu karena pertimbangan rasional atau pertimbangan perilaku itu bisa dipengaruhi oleh pertimbangan emosional, Mas. Itu yang kelima. Sama yang terakhir itu karena pertimbangan nilai. Jadi nilai itu semacam kayak sudah rasional ya, sudah menentukan ditambah dengan ada unsur emosionalnya. Kayak kita milih jodoh, anak ini kayaknya yang terbaik. Aku sudah menganalisa sejak lama, mulai dari kecerdasannya, kemampuan skillnya, kemudian manajemen waktunya, karakternya, dia sudah baik. Cuman aku masih ragu. Nah, setelah itu aku berdoa ya supaya ditunjukkan anak ini benar cocok sama aku atau enggak. Nah, ternyata ditunjukkan anak ini cocok sama aku. Itu kayak pertimbangannya enggak hanya dari segi rasional, tapi juga ada nilai ketuhanannya. Nah, gitu Mas. Jadi ada 6 orang perilaku manusia itu ada 6 sebab yang menyebabkan perilaku manusia itu tadi. Nah, kembali kita ke pertanyaan sampean. Pertanyaan sampean tadi itu jadi bisa nggak kalau habit itu dipengaruhi oleh lingkungan? Sangat bisa. Karena ada salah satu sebab yang menyebabkan orang itu berperilaku berbeda, yaitu apa sih? Yaitu lingkungan. Tinggal begini doang, apakah anaknya ini kuat, independen atau enggak? Kalau anaknya kuat ya, kayak misal saya tuh pernah membaca biografinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Nabi. Dia itu lingkungannya jelek, tapi dia dengan sadar masuk Islam. Itu karena apa? Karena pertimbangan rasionalnya. Nah, walaupun dia dimusuhi, dia tetap berani, Mas. Gitu. Kalau dia punya seperti itu, Mas, nggak berubah, Mas. Jadi juga bergantung sama anaknya. Kalau anaknya kuat, nggak masalah, Mas. Nggak bakal dia terombang-ambing. Gitu. Kalau mentok dia ditekan sama lingkungan, mestinya nanti akan pindah. Tinggal pilih gini. Saya mempertahankan prinsip saya atau habit saya, atau saya bercampur dengan lingkungan itu tadi. Tinggal itu pilihan nanti anaknya itu seperti apa. Itu sih Mas. Nah, kalau dia kuat pada independen dirinya, artinya dia akan pindah karena lingkungannya sangat. Itu sih Mas. Gimana Mas? Oke, terjawab ya Mas ya? Oke, thank you Mas. Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, thank you teman-teman sekalian. Semoga apa yang aku jelasin ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya itu aja ya. Selamat menyambut tahun 2023. Disiapin dengan optimal. Aku harap teman-teman di sini bisa lebih jauh lebih baik lagi. Sukses buat 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget nih buat Kak Idam yang sudah ngasih banyak banget ya ilmu yang berkaitan dengan habit itu tadi. Nah, selain itu mungkin yang menarik menurut saya ya ketika mengikuti sesi diskusi tadi itu ketika ini ya Kak Rangga tadi ngasih pertanyaan tentang ini habit itu bisa nggak sih dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sebenarnya secara pertanyaan itu bagus ya, plus ditambahi sama mungkin fakta di lapangan ya, mungkin aku nggak tahu sebelumnya tentang perubahan habit yang ketika aku remaja gitu ya. Mungkin kalau aku mungkin ya sama Mas Bay dan Rantau mungkin ya anak-anak STM mungkin ya gitulah habit anak STM, cuman di era medsosnya itu mungkin belum kencang, kemudian teknologi belum maju, itu aku nggak tahu ternyata selama aku berapa tahun ya udah nggak sekolah ya, sebentar 2014 2000 ya 8 tahunan saja aku setelah lulus dari SMA gitu ya, itu aja udah berubah banget secara habit. Salah satunya adalah dari tadi aku kaget banget nih kalau misalkan tadi itu anak sekolah itu ternyata sekarang itu pada antri pesen GoFood. Itu aku nggak tahu loh tentang data itu, dan ternyata memang fenomenanya seperti itu. Nah, bagi pebisnis ya, data ini tuh sangat penting untuk membaca peluang pasar ya, karena ini perilaku pasar ya. Dan itu kayak gitu. Nah, jadi untuk mempelajari salah satunya fungsi untuk peka terhadap habit entah diri kita atau orang lain, salah satunya adalah kalau di konteks pebisnis mungkin untuk membaca perilaku ya atau kebiasaan pasar, kemudian kita itu bisa menciptakan produk yang itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Itu kayak gitu. Nah, mungkin thank you banget nih buat Kak Idam dan juga teman-teman di sini. Mungkin sebagai kesimpulan ya atau penutup dari apa yang sudah kita bicarakan tentang habit, mungkin ini entah tokoh Islam atau non Islam ya, itu semuanya
sukses kalau menurut pengamatan saya itu karena membangun yang namanya habit atau kebiasaan. Contoh misalkan tokoh non Islam ya, misalkan kayak Bill Gates. Ya tahu sendirilah Bill Gates menemukan apa? Kalau teman-teman tahu, Microsoft gitu ya. Siapa sekarang yang nggak pernah pakai Microsoft? Nggak ada kan ya. Semua punya laptop. Oh Mas Pras ya. Mungkin dulu waktu sekolah kan juga pernah menikmati produk Microsoft kan gitu. Nah, salah satu dia itu kekayaannya itu sampai jadi orang terkaya ya di dunia itu karena dia itu punya habit yang namanya baca buku. Jadi dia suka baca buku, dari baca buku itu dia punya yang namanya pengetahuan lebih, punya informasi lebih, daya kritisnya bertambah, akhirnya dia bisa menciptakan produk yang sebenarnya sebelumnya itu nggak ada, tapi dia itu bisa menciptakan sesuatu yang nggak hanya bisa membuat orang itu akhirnya ini ya, apa namanya, merasa lebih mudah dengan produknya. Selain itu, dia bikin orang itu jadi ketergantungan atau kecanduan dengan produk yang dia miliki, itu kayak gitu. Nah, selain itu, mungkin kalau tokoh besar yang Islam yang selainnya itu ada Rasul kita ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau misalkan kita lihat Rasul sendiri, mungkin kalau teman-teman di sini yang ada belajar sejarah Islam, kalau mungkin kita benar-benar apa namanya tahu ya, dulu kan salah satu faktor untuk bisa menguasai suatu wilayah atau menguasai suatu rakyat itu dengan cara berperang, siapapun itu, entah itu Islam atau tidak. Nah, Rasul itu adalah sosok yang terlibat dalam puluhan peperangan dan dia itu semuanya menang, tidak ada yang kalah, cuman satu tok yang seri di perang Uhud ya. Jadi kalau perang Uhud itu mungkin panjang banget ceritanya, nanti kapan-kapan lah kita bisa cerita tentang strateginya beliau. Gimana orang seperti ini yang beliau itu umi ya, tidak bisa baca dan nggak bisa nulis, tapi bisa menciptakan strategi perang yang luar biasa hebat. Itu karena saat kecil Rasul itu kan beliau itu kan yatim piatu ya. Saat yatim piatu dari kecil punya kebiasaan menggembala domba. Tahu kan, ya penggembala domba itu ya apa sih ngono kan, dia pasti duduk-duduk ngeliatin domba. Nah, pada saat itu saat dia sepi menyendiri, dia itu punya kebiasaan yang namanya merenung ya, atau berpikir. Pada saat itu kayak menguji daya kritisnya loh. Dia ngelihat masyarakat Arab kok bener-bener ini ya rusak ya, kayak misalkan mengubur bayi perempuan. Kok perempuan dikubur sih, kan dia sama-sama manusia lah. Ada proses yang namanya berpikir. Nah, karena beliau itu punya proses berpikir yang akhirnya jadi habit. Akhirnya ketika beliau itu menerima mandat menjadi rasul dan menyebarkan agama Islam, itu sangat mempermudah beliau untuk bisa menguasai daerah-daerah yang akan disebarkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit lebih dari teman-teman di sini, bahwa habit itu ternyata suatu hal yang penting untuk kita bangun. Itu seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita berikan untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pembicara, untuk Kariska, Kak Idam, dan juga teman-teman yang sudah hadir di rekan kerja Coffee kali ini. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin bertanya, apakah rekan kerja Coffee ini eventnya hanya ini saja? Tenang aja, kita punya banyak banget referensi event-event menarik lainnya. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu apa aja sih eventnya, nanti teman-teman bisa follow atau update di Instagram rekan kerja Coffee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Vanda Puspitasari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.